Ibu bapak, saudari, saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Bacaan Injil yang singkat ini sangat cocok untuk kita renungkan mengawali Minggu Prapaskah kita, masa pertobatan atau masa retret agung sebelum kita nanti merayakan Paskah. Saya akan mengawalinya dengan sebuah kisah. Kisahnya adalah tentang seorang anak muda yang dipenjara. Hidupnya sangat kacau, nakal, dan boleh dikatakan ngawur. Sampai akhirnya dia ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Selama di dalam penjara itu, dia menyadari betapa hidupnya sungguh-sungguh kacau, tidak teratur, dan membuat rugi banyak orang. Lebih-lebih orang tuanya, keluarganya. Maka dia dalam penjara itu membuat niat. Dia akan bertobat. Dia akan memperbaiki hidupnya setelah keluar dari penjara. Kebetulan di dalam sel di mana dia tinggal ada seorang pemuda yang lain. Maka dia menunggu temannya sampai tidur. Dia kemudian baru akan berdoa. Setelah dia melihat temannya tidur dengan nyenyak, dia bangun, kemudian dia berlutut di pojok kamar, di pojok sel, dan berdoa. Dia ungkapkan segala penyesalannya. Dia ungkapkan segala tindakan-tindakan yang telah merugikan banyak orang, bahkan juga dirinya sendiri. Dia tidak memakai kata-kata yang indah yang dia ungkapkan dalam doanya, tetapi dia menceritakan seluruh isi hatinya, bahwa selama itu dia sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mampu melihat kebutuhan orang yang lain. Kemudian dia menutup seluruh doanya dan dia mendengar sebuah suara yang lirih menjawab, "Amin." Dia kaget. Ternyata suara itu datang dari temannya satu sel yang juga seorang beriman. Mereka kemudian bertemu, berbicara, dan mengungkapkan seluruh isi hati mereka, pengalaman mereka, kebodohan mereka, dan segala macam yang buruk yang pernah mereka lakukan. Lalu anak muda tadi mengatakan, selama ini Tuhan bersama kita, tetapi kita tidak bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah yang singkat Markus menceritakan bahwa Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pemandi, dibimbing oleh Roh, pergi ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari, dan di sana dia dicobai oleh iblis. Markus tidak menceritakan bagaimana prosesnya terjadi, tetapi dengan sangat singkat dia menceritakan bahwa Yesus keluar sebagai pemenang. Bagaimana Yesus mampu melawan kekuatan
godaan dari si iblis, Markus hanya mengatakan bahwa dia dibimbing oleh roh Allah sendiri. Itu yang menguasai Yesus. Itu yang membuat Yesus mampu bertahan melawan godaan dan gangguan iblis. Masa Prapaskah menjadi masa pertobatan bagi kita. Yesus pun setelah dia dicobai di padang gurun, kemudian pergi mewartakan Injil. Dan dia berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka di situ ada dua pewartaan. Pewartaan yang pertama adalah bertobatlah. Bertobat artinya berbalik. Mengubah arah hidup dari arah yang salah kepada arah yang benar. Kalau kita ingat di dalam Injil Lukas diceritakan tentang kisah anak yang hilang. Anak itu lari dari rumahnya, pergi berfoya-foya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa di rumah bapaknya segala sesuatunya tersedia dengan baik. Selama itu dia tidak pernah melihat apa yang ada di dalam rumah bapaknya. Dia hanya melihat apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Itulah juga yang dialami oleh dua anak di dalam sel tadi. Dua anak muda tadi. Mereka menemukan bahwa selama itu dia tidak pernah melihat apa yang ada di dalam rumah bapaknya. Dia hanya melihat apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Itulah juga yang dialami oleh dua anak di dalam sel tadi. Dua anak muda tadi. Mereka menemukan bahwa selama itu hidup mereka kacau. Hidup mereka sangat berpusat pada diri sendiri. Mereka tidak punya pandangan yang luas. Nah, bertobat berarti selain berbalik, juga mengubah pandangan. Dari berpusat pada diri sendiri, dari berpandangan sempit, kita diajak untuk berpandangan luas. Melihat secara lebih luas. Itulah pertobatan. Karena dengan mampu melihat lebih luas, kita lalu mengenali bahwa bukan hanya yang ada di depan kita. Dunia ini ada, tetapi juga di kiri kanan kita, dunia ini lebih luas. Yesus mengajak kita untuk bertobat selama masa Prapaskah ini. Artinya, mari berpandangan lebih luas. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri. Pewartaan yang kedua yang disampaikan Yesus adalah percayalah kepada Injil. Injil Allah, kabar gembira dari Allah. Karena orang yang mempercayakan diri kepada Injil, dia mempercayakan diri pada bimbingan Allah, pada tuntunan Roh Allah. Seperti yang dialami oleh Yesus selama di padang gurun. Dia dibimbing oleh Roh Allah. Maka selama masa pertobatan ini, kalau kita ingin berubah dan mempunyai pandangan yang lebih luas, kita diajak untuk membiarkan diri dibimbing oleh Roh Allah. Roh Allah selalu menuntun kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sehingga kita mampu menolak godaan-godaan roh jahat yang ingin membelokkan jalan kita. Selama masa Prapaskah 40 hari
pertobatan. Selain berpantang dan berpuasa sebagai latihan mengolah batin, marilah seperti Yesus, kita berpandangan yang lebih luas. Kita membiarkan Allah menuntun langkah-langkah kita kepada kebaikan. Semoga pertobatan kita menjadi berkat yang membahagiakan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.